Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa tanggal 12 Mei tahun 2026. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan kita hari ini terdapat dalam kitab Yehezkiel 37 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-28. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang istirahat kami di malam hari ya Bapa. Hingga pada pagi hari ini Engkau memperkenankan kami untuk bangun, untuk menikmati hari baru, hari karunia-Mu. Mengawali aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca serta merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap pribadi kami ya Bapa, sehingga kami dapat memahami firman-Mu ini, serta dapat menjadikannya pedoman dalam menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-37, ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-28. Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua berbunyi demikian. Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong kayu dan tulis di atasnya. Untuk Yehuda dan orang Israel, sekutunya. Kemudian ambillah sepotong kayu yang lain dan tulis di atasnya. Untuk Yusuf, kayu Efraim, dan untuk seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu kayu, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Kalau orang-orang sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami, apakah artinya ini bagimu? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Aku mengambil kayu Yusuf, yang di tangan Efraim beserta suku-suku Israel, sekutunya, dan menggabungkannya dengan kayu Yehuda. Aku akan menjadikan mereka satu kayu sehingga mereka menjadi satu di tanganku. Sementara kayu-kayu yang kau tulisi itu ada di tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan mengambil orang Israel dari antara bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan diri dengan berhala-berhala atau ilah-ilah mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka yang dengannya mereka berbuat dosa, dan menahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku, dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, tempat nenek moyang mereka tinggal. Mereka serta anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi pemimpin mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengikat perjanjian damai sejahtera dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, serta memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka,
dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diberikan sebuah tema, Tuhan akan menyatukan umatnya. Puang matua umpo pa misa taunna. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, salah satu faktor yang menyebabkan umat Israel menjadi lemah dan mudah ditundukkan oleh bangsa Asyur dan juga bangsa Babel ialah ketika mereka terpecah menjadi kedua kerajaan, yaitu kerajaan Israel yang berada di utara dan kerajaan Yehuda yang berada di selatan. Keterpecahan yang berlangsung lama dan menimbulkan gejolak yang membuatnya rapuh dari dalam dan juga dari luar. Selain keterpecahan kekuasaan, Israel juga menjadi bangsa yang kehilangan jati dirinya sebagai umat pilihan Allah, karena mereka tidak lagi sepenuhnya mengandalkan Tuhan, melainkan menyandingkan ataupun menggantikan Tuhan dengan ilah ataupun dewa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Akhir dari kerapuhan, baik secara politik maupun keimanan mereka, ialah peristiwa pembuangan seperti yang dialami pada masa Yehezkiel. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, atas situasi hidup yang dialami oleh umat manusia pada pembuangan itu, kepada Yehezkiel, Allah meminta untuk menubuatkan penyatuan umatnya di bawah satu kerajaan seperti pada masa Daud. Bangsa itu akan menyembah Allah saja dan menjauhkan segala dewa asing, ilah, ataupun berhala dari hidup mereka. Allah akan menguduskan mereka dan mereka akan menyembah Allah yang ada di tengah-tengah mereka. Apa yang dinubuatkan oleh Yehezkiel ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah itu menginginkan kesatuan dan kesehatian dalam kehidupan umatnya supaya mereka kuat karena saling menjaga, saling menopang dan memperlengkapi dalam menghadapi segala musuh kehidupan. Demikianlah juga panggilan iman kita dalam Kristus. Saat Yesus berdoa, Ia meminta supaya Allah Bapa menjadikan orang-orang yang percaya kepadanya menjadi satu adanya sama seperti Kristus dan Bapa itu satu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, marilah kita hidup dalam persekutuan dan menikmati relasi yang benar dengan Allah di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini, sehingga kami boleh membaca serta merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkati kami ya Bapa, beri hikmat sehingga kami boleh memahami firman ini dan boleh menjadikannya pegangan bagi kami dalam menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Tuntun dan sertai kami ya Bapa dalam berbagai aktivitas kami di hari ini, baik kami yang akan berangkat ke lokasi pekerjaan, baik kami akan berangkat ke tempat pendidikan kami masing-masing, ataupun apa yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami dalam segala aktivitas kami, sehingga segala sesuatu yang akan kami kerjakan dan lakukan di sepanjang hari ini boleh menampakkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa buat warga jemaat-Mu sekiranya saat ini ada yang dalam kelemahan tubuh, Engkau datang menilik mereka satu persatu, menyembuhkan serta memulihkan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang asalnya daripada-Mu, dan tentunya ungkapan syukur akan dinaikkan hanya kepada-Mu saja. Ya Bapa kami dalam sorga, seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Terima doa kami yang bermohon kepada-Mu, yang kami alaskan melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita.
Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.